أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti yang disampaikan minggu yang lalu, kita akan bahas kitab yang baru, kitab Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, dan kita pilih kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh, masih ingat nama Syekhnya? Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama India, yang mana kenapa beliau? Sebab ketika diadakan lomba, kan, lomba menulis Sirah Nabawi sedunia yang diadakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami. Maka ketika diadakan lomba, maka semua yang menyertai lomba ini, lomba menulis Sirah Nabawi, ya, maksud hasil karangan sendiri berdasarkan rujukan kitab-kitab terdahulu, maka yang menang dalam lomba itu diadakan bila? Diadakan pada tahun 70-80-an di Pakistan, 1396 Hijriah. Berapa? 1396 Hijriah. Sekarang berapa dah? 14. Nah, berapa lama dah? Nah, maksudnya lebih berapa puluh tahun. Nah, makanya diadakan itu, maka diberikan hadiah apa nih? 1.500.000 rial Saudi waktu itu. Nah, besar. Maka lombanya harus, maksudnya berdasarkan ilmiah, berdasarkan sumber-sumber. Maka di antara semua ulama yang mengikut, maka di sana terkumpul sebanyak 172 penelitian. Berapa? 172 penelitian, 84 dalam bahasa Arab, 64 dalam bahasa Urdu, 21 dalam bahasa Inggris, 1 Perancis. Nah, maka semua terkumpul nih, maka dicek oleh semua ulama yang terlibat, maka yang menang Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah di India. Nah, maka beliau menang. Kenapa beliau menang? Sebab beliau menulis sirahnya komplit dari awal sampai ke akhir. Maksud dari awal nih, sebelum menceritakan tentang bangsa Arab. Nah, mulai dari bangsa Arab sampailah ke wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi komplit, tak ada ulama yang pernah menulis seperti itu, maka dipilih beliau sebagai pemenangnya. Maka itulah kitab yang akan menjadi rujukan kita
kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Versi asalnya adalah versi nama kitabnya Ar-Raqib Al-Makhtum. Apa tadi namanya? Nah, Ar-Raqib Al-Maktum. Nah, Ar-Raqiq Al-Maktum. Apa maksudnya? Diambil daripada hadis Nabi SAW, kan? Muslim yang mana memberikan pakaian pada Muslim yang tidak memiliki pakaian, maka Allah akan memberikannya pakaian hijau dari surga. Muslim yang mana memberikan makanan pada orang lain yang kelaparan, nescaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu Muslim mana yang memberi minum kepada orang yang kehausan, nescaya Allah akan memberinya minuman Ar-Raqiq Al-Maktum. Nah, apa itu Ar-Raqiq? Hamar. Al-Maktum yang tertutup atau yang disegel, bahasa sini kan? Disegel, terkunci. Yang hanya boleh buka minuman ini hanya pemiliknya. Macam contoh nih, air ini kan diberikan kepada saya. Saya boleh minum? Boleh? Anda boleh minum? Bolehlah, sebab siapa pun boleh minum. Boleh faham ni? Air ini tidak terkunci. Tapi kalau ini surga, minuman khamar di surga, maka terkunci minuman yang khusus hanya untuk pemiliknya. Maka beliau menamakan kitab Sirah Nabawiyah dengan kitab nama Ar-Raqiq Al-Maktum. Ar-Raqiq Al-Maktum. Ingat sampai bila-bila dulu. Okey, jelas? Ini saya dah dapat kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini boleh anda rujuk, boleh anda beli yang selain daripada ini pun tak ada masalah, boleh. Asalkan penulisnya siapa? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Baik. Jelas? Okey, jelas. Baik. Kenapa harus belajar kitab ni kemarin? Apa sebabnya? Apa sebab harus belajar kitab Sirah Nabawiyah? Untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh semua ulama-ulama terdahulu, kan, baik para sahabat. Apa kata para sahabat, kan? Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, beliau sering, Ibnu Abbas kita tahu beliau ni pakar dalam bidang menterjemah tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas, kan, kerabat Nabi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengambil waktu yang khusus setiap maghrib mengajar sirah Nabawi. Ya, di sini para sahabat menunjukkan tentang pentingnya belajar tentang sirah. Walaupun ulamanya bahagian tafsir ilmu, tafsir Al-Quran, tapi masih mengajar tentang sirah Nabawiyah. Nah, sirah Nabawiyah. Makanya kita paling utama lagi untuk belajar tentang sirah Nabawiyah supaya lebih mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas dah? Baik, lanjut langsung ke bab yang pertama. Okey, bab yang pertama tentang letaknya geografis Arab dan kondisi penduduknya. Maksudnya bercerita tentang asal usul bangsa Arab. Baik. Di mana letaknya tanah Arab? Jaziratul Arab. Di mana letaknya? Ialah di Mekah. Di mana Mekahnya? Ialah Jazirah Arab. Di mana lokasinya? Persia, di mana? Ya, di Asia. Di mana? Bahagian mana? Asia kan banyak. Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat. Baik, Asia Barat di mana lokasinya? Apa yang ada? Contoh sungai apa? Laut apa? Laut Merah, betul. Dan sungai, batasnya nih. Maka di sini secara geografis Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat.
Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab bersambung dengan Samudra Hindia di selatan, di sebelah selatan, dan Syam dan sebahagian kecil dari Irak sebelah utara. Jadi geografisnya terbentang luas. Nah, jadi tanah Arab itu disebut di antara tadi atasnya ke Syam, bawahnya itu laut, sebelahnya Laut Merah, kan, Laut Merah. Terus sebelah ke kirinya sebahagian Irak, Irak. Maka itulah geografis tentang Jazirah Arab. Perkataan Arab, kata Syekh Hafsyafur Rahman, bermaksud Arab itu maksud padang pasir. Apa? Dari segi bahasa, kalimat Arab itu disebut padang pasir, ataupun kita sebut tanah apa? Tanah gersang, betul. Tanah gersang yang tiada air dan tanaman, ataupun tanah gundul, tanah yang gundul. Maksudnya istilah ini sudah diberikan kepada Jazirah Arab. Jadi orang-orang terdahulu dah bernamakannya dengan kalimat apa tadi? Jazirah Arab, tanah Arab. Kenapa? Sebab padang pasir. Baik. Apakah bangsa Arab muncul ni bila? Siapa nabi yang berbangsa Arab? Rasulullah. Selain Rasulullah? Betul, Nabi Ibrahim bangsa Arab. Betul, Nabi Ibrahim bangsa Arab. Kau diam? Kalau Muslim saya setuju, kan? Nabi Ibrahim bukan Yahud, bukan Nasara, tapi Muslim. Nah, Allah sebut dalam Quran, kan? Tapi kalau bangsa Nabi Allah Ibrahim, gimana nih? Baik, kita lihat yang pertama. Nah, kita tahu silsilahnya itu, kita lihat, kita mula dari Adam. Dari siapa? Adam ada ramai anak, kan? Di antara anaknya kita tahu siapa? Habil dan Qabil. Nah, bila Habil dibunuh, yang meneruskan generasi ini adalah Qabil bersama dengan anak yang baru, disebut nama yang Allah berikan ganti kepada Habil. Nama Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith atau Syith. Nah, Nabi Syith ada sebutannya, Syith ada. Nah, Nabi Syith alaihi salam, beliau ini diberi ganti oleh Allah ke atas apa tadi? Habil digantikan dengan anak yang lebih taat, diangkat menjadi nabi, yakni Nabi Syith, dan diberi suhuf. Apa itu suhuf? Bukan kitab. Kitab ada 4. Kitab itu maksudnya ini. Buku, kan? Maka disebut kitab. Kitabah. Haza kitabah. Ini kitab. Ada, maksudnya beberapa lembaran digabung menjadi kitab. Kalau kita sebut suhuf, lembaran itulah suhuf. Suhuf ini maksudnya selembar, atau gimana, satulah. Makanya Nabi Syith alaihissalam, tak salah saya, 3 paling banyak Nabi Syith kan Nabi Idris, saya lupa. Tapi Nabi Syith alaihissalam pun mendapat lembaran. Maka kita sering baca dalam surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang terima suhuf pun termasuk Ibrahim, dan juga Nabi Musa pun menerima suhuf, lembaran tentang perintah Allah. Lepas Nabi Syith, maka muncul Nabi Idris. Lepas Idris muncul Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh, terjadinya banjir besar yang mana menenggelamkan semua, kecuali yang terselamat adalah yang beriman. Yang mana nih? Yang duduk di atas kapal. Yang lain tidak terselamat. Termasuk anak dan juga istri Nabi Nuh yang ingkar. Anak yang terselamat adalah Sam, Ham, dan Yafis. 3 anak. Maka Sam melahirkan keturunan orang Arab dan juga orang-orang yang berkulit putih.
Sam melahirkan keturunan yang berkulit putih, Arab, Eropah. Yang Ham pula melahirkan yang berkulit gelap, Afrika, India, Pakistan. Nah ini Bangladesh, berkulit gelap, agak gelap. Terus Yafith melahirkan keturunan yang orang di timur, yang bermata, mata, yang sebelah timur, bangsa Cina, Korea. Indonesia masuk mana? Masuk anak yang mana? Keturunan anak mana? Sama India. Kalau dia bercampur keturunan, maka dicampur dengan Ham tadi. Kalau tidak, semua yang berada di timur adalah dari Yafith. Yafith. Cuma yang membedakannya adalah kalau dia bercampur dengan orang Arab, kan, maka darahnya keturunan campur. Macam kita lihat para habaib yang ada di Indonesia, maka bercampur dengan bangsa Arab. Jadi campur dengan Sam, maka dia lain sikit, hidungnya mancung. Itu dari kan kulitnya putih ke merah-merahan. Tidak seperti orang di timur. Orang timur memang putih, tapi putihnya tidak sama dengan yang bangsa Arab. Boleh paham di sini? Maka dari segi keturunan ini selanjutnya melahirkan para nabi dan juga manusia yang lain. Maka kata Syekh Safiur Rahman, apa kata beliau di sini? Silsilah keturunan dan asal usul para bangsa Arab menjadi 3 bahagian. Tiga bahagian. Yang pertama disebut Arab Ba'idah. Arab Ba'idah. Nah, terus ada Arab Aribah. Terus ada juga Arab Mustaribah. Nah, ada 3 nih. Nah, Arab Ba'idah adalah kaum Arab yang terdahulunya sejarah yang tak dapat dilacak ataupun dilacak secara rinci dan komplit. Maksudnya kaum yang hidup sebelum Nabi Ibrahim. Mereka bangsa Arab juga, tapi udah tak dapat mencari mereka nih, sejarah mereka. Sebab apa? Hilang. Kenapa hilang? Sebab mereka termasuk kaum yang ingkar kepada Allah. Jadi Allah hapuskan terus sejarah mereka. Contoh kaum Samud. Jadi kalau antum nak cari detail tentang kaum Samud, tidak ada. Dan mereka disebut Arab Ba'idah. Nah, terus ada juga kaum yang lain nih, kaum Samud, kaum Ad, Hadramaut, Jasim, Jurhum, Umaim. Nah, ini kaum-kaum yang tidak dapat kita melihat sejarah mereka. Terus ada juga kaum Arab Aribah, yakni bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ra'ab bin Qahtan. Suku bangsa ini dikenal dengan sebutan Arab Qahtaniyah. Nah, yang kedua nih, Arab Qahtaniyah. Baik, yang ketiga ni yang penting. Kenapa penting? Bersambung kepada Rasulullah, disebut Arab Mustaribah, yakni kaum Arab berasal dari keturunan Ismail. Ismail yang disebut sebagai Arab Adnaniyah atau Mustaribah. Nah, ini dia. Nah, dari sini Nabi bersambung kepada Arab Mustaribah. Baik. Baik, dari sini Arab Mustaribah ini maksudnya apa? Nenek moyang Nabi Ibrahim. Jadi moyang yang tertua adalah Ibrahim. Jadi Arab Mustaribah ini moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim yang berasal dari Palestina. Salah. Mana Nabi Ibrahim lahir? Lebanon. Salah. Irak. Betul. Nabi Ibrahim lahirnya di Irak dari sebuah daerah yang dinama Ar, yang berada di pinggir sungai Efrat. Sungai
Ufrat. Dari situ kan, dari Irak berhijrah ke Palestina. Nah, maksudnya di sini baginda berhijrah, kata Imam Safiur Rahman, Syekh Safiur Rahman, Ibrahim hijrah dari Irak ke Haran atau Harran di Palestina. Nah, disitulah Nabi Ibrahim tinggal. Nah, disitulah lahirnya Ishak Yakub, Ishak dan keturunan Yakub 12. Boleh paham nih? Boleh lihat sejarahnya sekarang. Maksudnya Nabi Ibrahim dari Irak berhijrah ke Palestina di nama Harran atau Haran. Di situ tinggal. Nabi Ibrahim tinggal. Ismail di mana? Adakah di Palestina? Awalnya Palestina, lepas lahir kenapa pindah? Keperintah Allah. Terus apa lagi? Nah, saya bacakan dulu nih apa kata Syekh Safiur Rahman. Beliau berhijrah ke Harran dan itu dijadikan negeri sebagai basis dakwahnya. Dan beliau juga menyusuri negeri-negeri lain. Yakni Nabi Ibrahim berdakwah di negeri-negeri yang lain. Di antara suatu perjalanan adalah Ibrahim bertemu dengan Raja Mesir, ataupun di sini disebut Firaun. Betul lah, gelaran untuk raja disebut Raja Mesir disebut Firaun. Maka istri Ibrahim Sarah turut menemaninya. Nah, itu kisah tuh. Melewati suatu negeri. Nah, orang negeri itu kan rajanya suka dengan bini orang. Nah, ini perangai yang bagus ke tak bagus? Suka dengan bini orang. Boleh nih, dia tak suka dengan janda, dia tak suka dengan perawan. Dia suka kalau bini orang itu cantik, dia akan memiliki. Ini sifat perangai Raja Mesir waktu itu. Jadi apa dia buat? Dibunuh suaminya, diambil istrinya. Istri itu sebagai digundik perempuan simpanan atau gimana lah. Nah, maka Nabi Ibrahim melewati daerah tersebut bersama dengan Sarah. Ini awal kisahnya. Maka Sarah ini kata Syekh Safiur Rahman, merupakan wanita yang tercantik. Jadi Nabi Ibrahim punya istri Sarah cantik. Nah, maka Firaun pasang niat. Maka Raja Mesir ini memasang niat buruk terhadap siapa tadi? Istri Nabi Ibrahim. Maka di situ datang munculnya Nabi Ibrahim berdusta. Kan? Kata Nabi SAW, Ibrahim tidak pernah berdusta dalam seumur hidupnya kecuali 3 waktu. Bayangkan nih, Nabi Ibrahim selama hidup 120 tahun, bayangkan 120 tahun tidak pernah berdusta. Saya tidak tahu, sebelum 200 tahun lah, maksudnya panjang umur Nabi Ibrahim nih. Nah, makanya tidak pernah berdusta kecuali 3 kali, 3 kesempatan. Pertama, ketika 2 terjadi ketika beliau masih berada di Irak. Nah, pertama ketika semua orang kampung pergi untuk antar sajian. Tahu sajian? Hari besar untuk orang-orang yang menyembah berhala ke istana raja. Raja Namrud. Nah, dibuat istana hari besar untuk apa? Berhala-berhala mereka ni. Maka pergi semua orang kampung. Jadi Ibrahim tahu itu pestanya maksiat, pestanya yang bermaksiat, ada banyak dosa. Maka Nabi Ibrahim tidak pergi dengan alasan sakit perut. Sakit apa? Maaf nih, semua teman ajak nih, keluarganya ajak. Ibrahim, ayo pergi ke istana Namrud. Ada pesta untuk berhala kita. Ayo kita pergi. Maka Nabi Ibrahim menghindar dengan berbohong sekali, alasan sakit perut. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak sakit perut, maksudnya tidak sakit. Maka lanjut, yang kedua dustanya
masih di Palestina, masih di Iraq. Ketika semua dah pergi, maka Nabi Ibrahim pergi ke kuilnya, kuil yang di kampungnya itu apa? Dipecahkan semua patung-patung yang ada di situ, disisakan patung yang besar. Patung apa? Patung yang besar lah, patung berhala yang paling besar. Bila dah disisakan patung itu, apa yang dibuat? Dengan kapak tadi kan, dengan kapak dipecahkan semua patung-patung berhala kecil, disisakan patung yang besar, terus di leher patung itu digantung kapak. Bila digantung kapak, orang kampung datang, kira lepas pesta nak bertaubat lah kononnya. Balik ke kuil, tengok kuil semua hancur, tersisa cuma berhala yang paling besar, berhala kecil semua pecah. Maka siapa yang melakukan perbuatan ini? Maka semua orang kampung kata ni mesti ulahnya Ibrahim, sebab dia tak ikut kita. Dialah seorang yang tersisa di kampung ini, pasti dia yang buat. Panggil Ibrahim. Bila panggil Ibrahim, maka semua nanya, wahai Ibrahim, kaukah yang pecah berhala-berhala ini? Tuhan-Tuhan kami. Maka Nabi Ibrahim, siapa yang buat? Siapa yang buat? Memang Nabi Ibrahim apa bukan? Memang Nabi Allah Ibrahim yang lakukan. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Manalah aku tahu, aku tak buat. Yang buat berhala yang besar itu. Tengok, siap letak di leher lagi kapaknya tu. Kalau kau tak percaya, tanya berhala itu. Kan? Tanya berhala itu. Langsung apa kata orang kampung? Ibrahim, kau ingat kami ni gila? Manalah kami dapat tanya dengan berhala ini? Berhala ini mana dapat berbicara? Nah, langsung dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, kalau berhala ini tak bawa manfaat, tak bawa mudarat, kenapa kau sembah? Boleh faham ni? Jadi di situ mula dialognya. Maka di situ dusta yang kedua. Dusta yang ketiga dalam perjalanan ini tadi ni. Nah, ketika sampai dekat dengan raja, kan, dibawa nih. Suami istri dibawa depan raja. Maka raja nanya, ini istrimu? Sebab kalau disebut istri akan direbut, dipancung Ibrahim. Suaminya akan dibunuh. Maka Nabi Allah Ibrahim jawab. Apa jawapannya? Ini ukti. Nah, ukti ana. Boleh faham ni? Ukti ana. Ukti kita tahu bahasa Arab saudara. Nah, saudara di sini apakah Nabi Allah Ibrahim menipu? Tidak, saudara maksudnya saudara seiman. Bukan menukar apa istri kepada adik atau saudara, tidak. Tapi dia sebut ini saudara perempuan saya. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim saudara perempuan seiman. Oh, raja dia kata, oh kalau begitu kau hidup. Maka tak dibunuh Ibrahim. Diambil istri Ibrahim, dibawa ke kamar. Maka raja ini ingin menyentuh siapa? Sarah. Tapi Sarah berdoa kepada Allah. Jadi Sarah berdoa kepada Allah, kata Syekh Syafiur Rahman, sehingga dia ketika ingin mendekati Sarah, seperti di lehernya itu dipasang apa? Rantai, jerat. Boleh faham ni? Jadi tak bisa kaku ni. Makin dia mendekat, makin ketat. Masih ada sesuatu yang mengikat di leher atau tangan raja ni. Seperti tak dapat menggerakkan ni. Maka makin dia dekat, makin kuat tarikannya, tak dapat mendekati. Maka langsung raja ini kata, ni bukan sebarang perempuan ni. Perempuan ni sihir ni. Bahaya, tak boleh. Maka dilepaskan siapa? Sarah. Nah, maka langsung dikatakan, akhirnya raja zalim ini tahu bahawa Sarah ini merupakan wanita soleh yang memiliki kedudukan tinggi. Maka kerana itu, nah, karena kesalahan raja ni beri hadiah. Apa hadiahnya? Diberi seorang hamba perempuan kepada keluarga Ibrahim. Siapa?
Nah, diberi hamba. Di sini kalau disebut Syekh Safiur Rahman, kerana itu dihadiahkan putrinya, maksudnya anak raja. Tapi yang populer di sini, yang populer yang kita tahu adalah Hajar adalah seorang budak, seorang hamba. Tapi di sini Syekh Safiur Rahman kata ia adalah wanita yang merdeka. Wanita apa? Merdeka, dan ia adalah anak dari Firaun. Maksudnya gelaran untuk raja Mesir. Jadi di sini maksudnya apa? Selama ini kita belajar bahawa Hajar itu adalah hamba. Sebenarnya bukan. Sebenarnya adalah seorang putri raja, diberikan hadiah sebagai pembantu Sarah. Nah, kenapa tadi Hajar diserahkan sebagai pembantu Sarah? Sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah, atau ia takut kepada Sarah. Akhirnya Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim. Maka suami istri tinggal di mana? Palestina. Ibrahim bersama dengan dua istrinya. Pada tahun berikutnya setelah menikah dengan Hajar, dianugerahkan Ismail. Nah, bila dapat anak Ismail, maka yang menjadi cemburu ni siapa? Nah, itu bahayanya Pak, kalau istri dua tinggal serumah. Ya betul Pak Usnul? Kalau istri dua lebih istri satu, jangan tinggal di rumah, bukan maksudnya tinggal ya, jangan satu rumah, bukan satu kamar, maksudnya satu atap. Kenapa satu atap? Akan timbul cemburu. Maka itulah kecemburuan kepada Hajar oleh Sarah. Wajar, sebab Sarah ni kawin dengan Ibrahim umur 30 tahun. Kan? Ibrahim nikah dengan Hajar 86. Boleh paham ni? Jadi berapa tahun Ibrahim nunggu ni? 30 tahun kawin, umur 30 tahun, dapat anak 87. 57 tahun, hampir 60 tahun Nabi Allah Ibrahim nunggu nih. Termasuk Sarah. Boleh Sarah dapat anak Ishak umur 120. Ibrahim 120 nih. Berapa tahun Ibrahim nunggu dapat anak dari Sarah? Apa pula 30? Lebih 80 tahun. Lebih 80 tahun baru lepas nikah, barulah Sarah diberi anak. Betul. Tapi maka ketika Hajar kawin, langsung tahun berikutnya dapat anak, maka cemburulah Sarah, sampai disebut riwayat Sarah hampir ingin membunuh Ismail. Sampai ke tahap itu kecemburuannya nih. Maka Ibrahim ingin berhati-hati, maka dia memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan putranya yang masih kecil. Maka Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz, ke tanah Arab, dan menempatkan mereka berdua di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, atau kita sebut Baitul Haram. Yang ini apa? Mekah. Tapi tak ada nama situ waktu tu. Cuma gersang, hanya ada tanah-tanah, kan? Tak ada apapun kehidupan. Maka disebut sini Syekh Safiur Rahman, maka rasa gundah mulai menyeluti fikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda dekat dengan Zamzam. Maksudnya belum ada Zamzam, cuma kawasan itu adalah Zamzam. Saat itu Mekah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan kantong berisi kurma dan geriba ni?
Geriba itu apa? Ini kali. Apa galon? Kendi. Kendi yang berisi air dekat dengan Hajar dan Ismail. Maksudnya cuma dibekali dengan kurma dan air. Langsung Nabi Ibrahim pergi balik ke Palestina. Beberapa hari setelah itu bekal air dan makanan habis untuk Hajar. Sementara tak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air memancar, mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tidak pernah habis sampai sekarang. Nah, kisah ini mengenai hadis sudah banyak diketahui secara lengkap. Semua tahu dah kisah ini, betul? Tapi yang menjadi kisah yang populer di kalangan kita, ingat Ismail nangis sampai menghentak kaki di batu, maka keluar air Zam-Zam. Itu nak kata hadisnya riwayat ini diperdebatkan di kalangan ulama. Maka Syekh Syafiur Rahman tak sebut tentang itu, beliau cuma sebut langsung air mata memancar, air Zam-Zam memancar keluar. Baik, terus setelah itu hiduplah siapa? Hajar dan Ismail. Dengar, ni kisahnya nih. Suatu kabilah dari Yaman datang, bangsa Jurhum datang melewati Mekah. Nah, dan di atas izin Bunda Ismail, mereka menetap di Mekah. Jadi kan yang tinggal cuma 2 orang, Hajar dan Ismail. Jadi mereka menguasai mata air. Jadi buatlah rumah di situ. Jadi ada satu kabilah bangsa Arab yang saya sebutkan awal tadi itu, dari Yaman, mereka berjalan bermusafir dan safar melewati tempat itu. Sini kan tak ada air. Tiba-tiba ada air nih. Ini spesial kali ini. Maka mereka minta izin untuk membina penempatan. Maksudnya mereka izin untuk menetap di situ. Maka diizinkan oleh Bunda Ismail. Maka mereka pun menetap di Mekah. Siapa yang menetap? Kabilah dari Yaman, Jurhum. Ingat nama sukunya, Jurhum. Dan namun melihat riwayat Al-Bukhari menegaskan bahawa mereka singgah di Mekah selepas kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail remaja. Mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu. Nah, ada 2 riwayat sini. Ada yang kata riwayat Imam Bukhari, mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail remaja. Ada yang kata sesudah. Nah, dua-dua pun yang penting benarlah. Mereka datang dari waktu ke waktu. Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Jadi Ibrahim sering apa? Bolak-balik antara Palestina dan Mekah. Datang ke Mekah untuk melihat Hajar dan juga Ismail. Maka tidak diketahui secara pasti berapa kali kunjungan, hanya sahaja beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya kunjungan itu sebanyak 4 kali setahun. Berapa kali? Ibrahim datang tengok Hajar dan Ismail setahun 4 kali sahaja. Allahu Akbar. 4 kali. Baik. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa Ibrahim bermimpi. Nah, kisah sembelihan ni tak usah kita lompat. Baik. Langsung kita masuk ke bab pernikahan. Pernikahan siapa? Ismail. Okey, baik. Bila Ismail remaja, dah besar, dia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Kan? Yang hijrah ni. Mereka mengajarkan Ismail bahasa Arab. Maka mereka tertarik kepadanya. Mereka menikahkan salah seorang putri keturunan mereka
dengan Ismail. Nah, jadi istri Ismail suku Jurhum dari Yaman. Oke, baik. Maka dinikahkan. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Maksudnya ketika pernikahan Bunda Hajar udah meninggal. Maka beliau datang setelah pernikahan. Siapa yang datang? Ibrahim. Nah, Ibrahim datang, maka setelah pernikahan, nah ini kisah yang masyhur. Saya pernah sampaikan. Apa dia? Datang ke rumah Ismail. Ismail waktu itu keluar, dinanyalah dengan istri Ishak. Istri Ismail. Mana Ismail nih? Oh, Ismail ini keluar pergi berburu. Langsung Ibrahim, dia tak tahu nih bahwa yang depannya adalah bapak mertuanya. Maka langsung dia ingat orang musafir. Boleh saya masuk? Oh, silakan Pak, silakan duduk. Nah, duduklah Ibrahim. Langsung Ibrahim nanya, gimana kehidupanmu setelah menikah? Bagaimana kehidupan dengan menikah dengan Ismail? Langsung perempuan ini curhat. Apa ya? Curhat gini, hidup kami ini susah, makan pun susah. Ismail ini orangnya sederhana, asyik dengan agamanya. Jadi curhatlah semua. Maka Nabi Ibrahim dengar. Baik, terima kasih. Ketika nak pulang, sampai depan pintu, maka Ibrahim kata, sampaikan pesan. Apa pesannya? Pintu rumah kau ni dah rusak, minta diganti. Apa kata Ibrahim? Ibrahim secara sinis, maksudnya dengan perumpamaan. Apa katanya? Sampaikan salam saya pada Ismail dan sampaikan pesan minta ganti pintu rumah. Pintu rumah ni tak boleh dipakai lagi dah, kata Ibrahim. Langsung istri Ismail jawab, ya Pak, saya dah berkali-kali minta tukar, tak ada tukar-tukarnya. Jadi istrinya ingat bicara tentang pintu. Maka keesokan lepas Ibrahim pergi, datanglah Ismail, cium aroma seperti aroma ayahnya. Boleh pakai wangian Ibrahim. Kayak bapak aku datang nih. Maka langsung nanya dengan istrinya, wahai istriku, ada siapa yang datang sebelum aku pergi tadi? Ada pergi? Oh, ada. Siapa yang datang? Ada yang si tua datang. Dia tak tahu itu adalah mertuanya. Maka apa yang dipesan? Oh, dia kata minta ganti pintu rumah. Saya dah bilang abang banyak kali dah, minta tukar pintu rumah, abang tak minta tukar. Bila dengar bahawa ayahnya suruh tukar pintu rumah, maka langsung faham Ismail. Apa kata Ismail? Wahai istriku, aku ceraikan kau mulai sekarang. Kenapa pula bang? Salahkah saya minta ganti pintu rumah ni? Bukan, yang datang tadi adalah ayahku Ibrahim. Dan Ibrahim datang dan menyampaikan kepada aku suruh ganti istri. Tak boleh pakai dah istri ni. Bukan suruh ganti pintu. Nah, di sini riwayat mengatakan, nah, ini istri pertama ini bukan bangsa Arab. Ataupun yang tadi dia kata ada dua riwayat nih. Nah, maka perkawinan yang kedua, nah, disebutkan, maksudnya di sini dua-dua jadi kabilah Jurhum, tapi Jurhum yang lain. Maksudnya antara suku pun ada yang beda-beda. Nah, maka diceraikan istri pertama dan menikahlah dengan wanita lain, diberi nama perempuan. Putri yaitu Putri Mudad bin Amru, pemimpin dari pemuka kabilah Jurhum. Yang istri pertama dari orang biasa. Istri kedua ni ketua suku, ketua kabilah, ketua pemimpin kabilah Jurhum. Maka ketika menikah, nah, datang juga Ibrahim. Sama juga ceritanya, Ismail tak ada, istrinya aja ada. Maka datang Ibrahim, langsung dipersilakan masuk, tak disuruh dah siapkan makanan. Lihat ni. Jadi Ibrahim tengok, wah, ada perubahan nampaknya ni.
Kan? Kalau istri pertama tadi air pun tak dihidang. Boleh bayang ni? Istri pertama air pun tak dihidang. Boleh faham ni? Semua suruh masuk, itu pun minta masuk, dah duduk, itu je. Tapi isteri kedua ni siapkan makanan, siapkan minuman, tak, walaupun dia tahu itu musafir ni, tak tahu bapak mertuanya, langsung nanya lah, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Maka langsung kata si isteri kedua ni, alhamdulillah, apa? Alhamdulillah, suami aku ni baik, suami aku ni taat pada Allah. Aku bersyukur dapat suami begitu. Walaupun kehidupan kami apa adanya, tapi bersyukur. Bayang ni, anak orang kaya hidup sederhana, tidak mengeluh, tidak mengeluh. Maka langsung senyum Ibrahim, keluar, langsung Ibrahim kata, sampaikan salam kepada Ismail dan titipkan pesan. Pesannya apa? Pertahankan pintu rumah ni. Bagus, cantik pintu rumah ni. Kata Ibrahim, apa? Pintu rumah ni cantik. Nah, dipegang pintu. Langsung kata, cantik pintu rumah ni, dipertahankan, jangan dirubah, jangan ditukar. Pergi, datang Ismail balik berburu, cium aroma wangian bapaknya, langsung nanya, bapak aku datang lagi ni. Langsung nanya, ada orang datang? Ada bapak-bapak yang datang. Bagus orangnya, santun, bersih wajahnya, kan? Yang tadi kan si tua. Yang ni dia muji, perempuan ni muji. Saya suka tengok aura wajahnya, bagus, kan? Nah, apa disampaikan? Ismail tunggu pesan ni. Ismail tunggu. Ada apa-apa titipan pesan? Ada, kata isterinya. Ada. Langsung dalam hati Ismail, aduh, jangan minta tukar lagi ni. Ya Allah, jangan tukar. Jangan bapak aku suruh aku tukar ni. Dalam hati Ismail ni, takut disuruh ganti. Maka apa pesannya? Berdebar Ismail nunggu. Langsung isteri kata, beliau sampaikan suruh pertahankan pintu. Kata pintu rumah kita cantik. Langsung alhamdulillah, kata Ismail, oh yang datang tadi adalah ayahku Ibrahim dari Palestina. Dia menyampaikan bahawa kaulah isteri yang terbaik untuk aku. Maka tinggallah mereka berdua. Boleh faham di sini? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Mata air itu. Betul, itu ada. Itu riwayat sahih. Maka kita muncul sa'i. Itu sejarah munculnya betul. Isteri Hajar bolak-balik antara dua bukit. Itulah munculnya sejarah sa'i. Yang diperdebatkan itu tentang anak yang hentakkan kaki tu. Nah, menginjak sampai terkeluar Zam-Zam. Itu yang diperdebatkan. Yang kisah tentang sa'i itu benar. Jadi bolak-balik cari, ialah padang pasir, tak ada mata air, tak ada sumber air, pergi ke sana. Itu dilakukan oleh Bunda Hajar. Itu riwayat yang benar. Yang diperselisihkan di sini tentang Ismail yang menghentakkan kaki sampai terkeluar air. Tidak, maksudnya Sarah bila bolak-balik 7 kali, langsung Allah tolong pancarkan air. Bila dia dah, ya Allah, tak ada air lagi ni, dah hampir putus asa, bertawakal pada Allah, Allah munculkan air Zam-Zam. Itu yang sahih. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Iya. Nyambung lagi. Sa'i tadi itu termasuk wajib atau sunat? Yang sebenarnya. Wajib lah, rukun. Rukun umrah, rukun haji, kan? Tetap lakukan. Tetap. Haruslah. Iya, pakai, asalkan pakai dibantu orang ke, tetap harus
balik. Jadi tak bisa kata saya sakit, tak bisalah 7 kali. Zaman ini udah dimudahkan, Pak. Kalau Bapak pergi umroh kan tahu kan? Kalau zaman dulu Bapak harus naik bukitnya. Kalau sekarang udah dia straight. Bawah tanah pun ada, di bawah pun ada nih. Jadi dia lurus saja. Bapak pergi lurus jalan balik lagi. Begitu saja, tak perlu sampai naik. Nah, tak perlu bersusah seperti Bunda Hajar. Ini kan sekarang dah dimudahkan oleh Saudi Arabia kan? Nah, dipermudahkan. Jadi lurus begitu ya. Bapak ulang alik 7 kali udah. Nah, itu caranya. Jadi itu termasuk rukun umroh, rukun haji. Kalau umroh cuma yang tak ada. Itu jak bedanya. Dua-dua sama ibadah. Umroh, haji sama. Dua-dua ada. Yang tidak ada apa nih? Terus wukuf di Arafah. Itu yang tak ada. Yang lain ada, kita semua buat sa'i, kita buat tawaf, kita buat tahallul, kita buat bahlul apa? Okey, udah. Ada cara lain. Ialah sejarah, takkan kemana. Kalau sejarah tak bisa nak ni. Baik, yang terakhir saya penutup nih. Maka berkat perkahwinan dengan anak perempuan dari Muddad, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 anak-anak. Dan semuanya laki-laki. Ini sahih. Dan semuanya laki-laki berapa? 12. Nah, 12 ni beliau sebutkan nama. Saya bacakan nama lah, tak apa. Nabat, Haidar, Mibsham, Misyah, Mishma, terus Abdail, Duma, Misya, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Kaiduman. Jadi 12 kabilah ini berkembang menjadi kabilah dan mereka menetap lama di Mekah. Dan mata pencarian mereka berdagang dari Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Jadi mereka tinggal di Mekah, kabilah anak-anak Ismail semuanya tinggal di Mekah. Terus mereka mata pencarian kan Mekah ni tak ada apa? Di Mekah ni tak dapat nak bertanam, tak dapat nak pertanian, maka mereka berdagang. Berdagang apakah di Mekah? Kalau berdagang di Mekah siapa nak beli? Tak ada nak dijual. Maka mereka berdagang ke Syam, keluar, pergi ke Syam beli barang, terus pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, jual begitu. Nak kata ekspor, impor. Nah, itulah dia. Nah, wilayah-wilayah yang lain bawa barang dari Syam, jual di Mekah. Begitulah sampai kisah tentang anak-anak Ismail. Baik, udah. Ada pertanyaan lain? Tidak ada dah. Masih bab tentang belum lagi bagi kehidupan, nanti baru kita masuk ke jalur silsilah Nabi. Bagaimana datangnya keturunan Nabi ni? Dari anak Ismail siapa ni? Kita akan lihat kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.